Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan atau PPATK telah menelusuri dugaan penyelewengan dana donasi aksi cepat tanggap sejak tahun 2018. PPATK mendasarkan laporan dari berbagai pihak. Aksi cepat tanggap atau ACT akhirnya buka suara atas sorotan mengenai dugaan menyelewengkan dana umat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kendati mereka mengklaim bahwa laporan keuangannya selalu baik-baik saja, namun mereka mengaku bahwa dana operasional seperti gaji diambil dari duit donasi. ACT menyebut pihaknya mengambil 13,7% dari donasi yang terkumpul. Dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan maksimal bisa diambil 10% dari donasi. Tadi potongannya dananya berapa? Kami sudah sampaikan potongannya adalah 13,7%. Ya, untuk wakaf, kami nggak potong wakaf. Karena wakaf syariatnya nggak boleh dipotong di depan. Dikelola secara produktif, baru hasilnya boleh digunakan. Kalau zakat 12,5% karena seperti-8 dari alokasi zakat dari asnaf amil. Nah, yang lain dari mana sumbernya? Diambilkan dari apakah dana CSR perusahaan, apakah dana dari infak umum atau sedekah umum atau hibah, itu yang diambilkan untuk ini. Atas kehebohan dugaan patgulipat dana umat oleh ACT ini, polisi mengaku masih menyelidikinya. Namun Koordinator Maki Bonyamin Saiman mengungkapkan, pejabat ACT bisa saja terjerat pidana bila terbukti melanggar undang-undang yayasan. Dulu memang pernah ada penetapan tersangka pengurus yayasan yang itu meminjam yayasan tapi dipakai untuk melakukan donasi dan donasinya dipakai untuk ke luar negeri, bukan dipakai dalam negeri. Tapi sampai sekarang kasus itu belum bergulir sampai pengadilan, jadi belum bisa dijadikan jurisprudensi atau dasar hukum. Tapi prinsipnya bahwa yayasan itu tujuannya adalah fungsi sosial. Mestinya juga tidak ada gaji yang tinggi terhadap pengurusnya karena memang tidak boleh ada gaji untuk pengurus itu. Dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT mengemuka dari laporan majalah Tempo bertajuk Kantong Bocor Dana Umat. Selain pengelolaan keuangan, temuan yang juga mendapat sorotan adalah soal gaji besar dan fasilitas mewah para pendiri dan pejabat yayasan. Sebagaimana yang diungkap majalah Tempo, pendiri dan presiden ACT Ahyudin misalnya menerima gaji sebesar 250 juta rupiah per bulan. Tak sampai di situ, Ahyudin juga menerima fasilitas kendaraan seperti Alphard, Honda CR-V, hingga Mitsubishi Pajero Sport. Fasilitas mewah itu juga diterima oleh pejabat senior Vice President hingga Direktur Eksekutif ACT. Gaji para pejabat ACT itu ibarat bumi dengan langit jika disandingkan dengan lembaga amal sejenis. Tim Liputan Metro TV. Sejak tahun 2018 dan itu berdasarkan laporan-laporan yang kita terima kan, dan prosesnya sudah panjang sebenarnya sebelum muncul pemberitaan di salah satu media kemarin itu sudah panjang kita proses itu, Mas. Ini kan kalau bicara secara umum ya, bahwa tujuan dari pendirian lembaga ini kan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat gitu ya, membantu orang-orang yang terkena musibah, katakanlah itu ya Mas ya. Nah, persentase mengenai berapa keuntungan bagi lembaga, kemudian bagaimana mengelola uangnya itu sebenarnya memang dikustomisasi di masing-masing lembaga. Hanya memang PPATK menduga ada kemungkinan penyelewengan itu terjadi karena besarnya dana yang dikelola dan peruntukan itu prosentasenya bisa terjadi tidak seperti yang dijanjikan atau dikampanyekan gitu, Mas. Ini indikasi-indikasi saja. Memang ada beberapa indikasi ya, tidak hanya terkait dengan satu lembaga saja, tapi ada beberapa yang ya kurang lebih aktivitasnya sama dan kita pantau Dan kita lihat memang transaksinya ada yang di dalam negeri, ada yang terkait dengan luar. Ya memang ada indikasi penggunaan dana-dana sumbangan itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pribadi ya.